Shalom semua, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai latar belakang perlunya bimbingan konseling di sekolah. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing dengan saya, Wania Prida Syombing, NPM 19010100121 dan dengan rekan-rekan saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Deborah Veronica Turnip, NPM 1901010131. Perkenalkan, nama saya Dwi Oktaviani Tambubolon dengan NPM 1901010132. A. Pengertian bimbingan dan konseling. Yang pertama, pengertian bimbingan. Bimbingan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan realisasi pribadi setiap individu. Sedangkan pengertian konseling yaitu suatu proses bantuan secara profesional antara konselor dan klien yang bertujuan membantu individu atau klien dalam memecahkan masalahnya agar individu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya sesuai potensi atau kemampuan yang ada pada dirinya. B. Latar belakang perlunya bimbingan konseling. Yang pertama, latar belakang dalam bidang pendidikan. Ada 3 hal pokok yang menjadi latar belakang perlunya bimbingan dan konseling dilihat dari segi pendidikan. Yang pertama adalah dilihat dan hakikat pendidikan sebagai suatu usaha sadar dalam mengembangkan kepribadian. Hal ini mengandung implikasi bahwa proses pendidikan menuntut adanya pendekatan yang lebih luas daripada sekedar pengajaran. Pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan pribadi melalui layanan, bimbingan, dan konseling. Yang kedua, pendidikan senantiasa berkembang secara dinamis. Hal ini karena selalu terjadi perubahan-perubahan dan penyesuaian dalam komponen-komponen pendidikan. Menghadapi perkembangan ini, para siswa sebagai subjek didik memerlukan bantuan dalam penyesuaian diri melalui layanan bimbingan. Di sini siswa menerima layanan bimbingan agar dapat menyesuaikan dirinya pada perkembangan pendidikan dan tidak terjerumus kepada sesuatu hal yang negatif dengan adanya perkembangan pendidikan yang ada. Dan yang ketiga, pada hakikatnya guru mempunyai peranan yang tidak hanya sebagai pengajar, tetapi lebih luas dari itu, yaitu sebagai pendidik. Sebagai pendidik, maka di sini guru itu dapat menggunakan pendekatan pribadi dalam mendidik para siswanya. Pendekatan pribadi ini diwujudkan melalui layanan bimbingan dan konseling. 2. Latar belakang sosiokultural. Pada faktor sosiokultural timbul semacam kesadaran tentang kemungkinan besarnya pengaruh perubahan-perubahan dan masalah-masalah yang timbul sebagai akibat dari perkembangan zaman dan kemajuan masyarakat terhadap produk suatu lembaga pendidikan. 3. Latar belakang agama. Setiap individu merupakan makhluk Tuhan yang pada dasarnya sama memiliki fitrah sebagai khalifah dan hambanya. Dalam kategori ini pun sangat diperlukan sekali bimbingan terhadap setiap tantangan dimensi spiritual individu seperti dekadensi moral, budaya hedonistik, dan penyakit hati. Bimbingan dalam hal ini diperuntukkan agar setiap individu mampu memandang setiap tantangan ke arah positif, bukan malah terjerumus ke arah negatif, sehingga kehidupan dapat dijalani sesuai dengan kaidah-kaidah agama. 4. Latar belakang iptek. Di era ini, ilmu pengetahuan, informasi, dan teknologi berkembang sangat pesat. Oleh karena itu, diperlukannya bimbingan dan konseling agar individu dapat mengetahui dampak positif dan negatifnya dari perkembangan tersebut. Lewat bimbingan dan konseling, individu diarahkan kepada dampak positif dari iptek yang lebih ditunjukkan pada penerapan teknologi yang harus dimiliki dan dikuasai karena semakin kompleksnya jenis-jenis dan syarat pekerjaan serta persaingan antar individu. 5. Latar belakang psikologi. Perlunya bimbingan dan konseling berdasarkan aspek psikologi. Bimbingan dan konseling sangat perlu sekali karena pada dasarnya dapat memberikan penjelasan bahwa individu merupakan pribadi yang unik seperti menyangkut aspek kecerdasan, emosional,
sosiabilitas, sikap, kebiasaan, dan kemampuan penyesuaian diri. Individu tidak sama dan pasti individu memiliki perbedaan. Dapat memberikan pemahaman tentang tingkah laku individu seiring perkembangannya yang selalu berubah sesuai dengan tugas perkembangannya ke arah kematangan. Tingkah laku yang perlu diubah akan dikembangkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi, serta dapat memberikan pemahaman tentang masalah-masalah psikologis. A. Masalah perkembangan individu dibagi menjadi 1. Hasil proses belajar tergantung pada tingkat kematangan yang telah dicapai. Yang kedua, tempo perkembangan berlangsung cepat pada tahun-tahun permulaan. Yang ketiga, setiap individu memiliki tempo perkembangan masing-masing. Yang keempat, perkembangan individu mengikuti pola umum faktor pembawaan dan lingkungan sama pengaruhnya terhadap proses perkembangan individu. Yang kelima, masalah perbedaan individu di sekolah, siswa dibentuk oleh lingkungan guru dan materi pelajaran yang sama, akan tetapi hasilnya berbeda. Ada siswa yang cepat menangkap, ada siswa yang lambat, ada yang cerdas, ada yang malas dalam belajar. Yang B, faktor perbedaan individu. Keunikan individu berarti tidak ada dua orang individu yang sama persis di dalam aspek-aspek pribadinya, baik aspek jasmani maupun aspek rohani. Individu yang satu berbeda dengan individu yang lainnya. Kenyataannya ini akan membawa konsekuensi bagi pelayanan pendidikan, khususnya yang menyangkut bahan pelajaran, metode mengajar, alat pelajaran, penilaian, dan pelayanan lainnya. Yang C, masalah kebutuhan individu. Kebutuhan merupakan dasar timbulnya tingkah laku individu. Individu bertingkah laku karena ada dorongan untuk memenuhi kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan ini sifatnya mendasar bagi kelangsungan hidup individu itu sendiri. Yang D, masalah penyesuaian diri dan kelainan tingkah laku. Kegiatan atau tingkah laku pada hakikatnya merupakan cara pemenuhan kebutuhan. Banyak cara yang ditempuh individu untuk memenuhi kebutuhannya, baik cara-cara yang wajar maupun yang tidak wajar, cara-cara yang disadari maupun yang tidak disadari. Yang penting untuk dapat memenuhi kebutuhan ini, individu harus dapat menyesuaikan antara kebutuhan dengan segala kemungkinan yang ada dalam lingkungan. Disebut sebagai proses penyesuaian diri. Yang E, masalah belajar. Secara psikologis, belajar dapat diartikan sebagai suatu proses memperoleh perubahan tingkah laku untuk memperoleh pola-pola respon yang baru yang diperlukan dalam interaksi dengan lingkungan secara efisien. Beberapa masalah belajar bagi siswa sendiri, misalnya pengaturan waktu belajar, memilih cara belajar, menggunakan buku-buku pelajaran, belajar berkelompok, dan mempersiapkan ujian, memilih mata kuliah yang cocok. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.